Halo semuanya, kembali lagi dalam video belajar pajak kali ini tentunya bersama dengan Meranti. Kita akan membahas ketentuan perpajakan terkait surat pemberitahuan yang biasanya disingkat dengan sebutan SPT. Nah, seperti apa ketentuannya? Yuk simak video ini sampai selesai. Langsung saja, apa yang dimaksud dengan SPT atau surat pemberitahuan? Jawabannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1994 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021. Di sini menjelaskan bahwa surat pemberitahuan atau SPT adalah laporan pajak yang disampaikan kepada pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian, SPT dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah SPT massa. Di Indonesia terdapat 10 jenis SPT massa. Di sini dapat kita lihat ada PP 21, 22, 23, 25, Pasal 4 ayat 2, 15, dan seterusnya. Nah, ini dilaporkan setiap masa pajak. Nah, yang kedua adalah SPT tahunan. Apa sih yang dimaksud dengan SPT tahunan? SPT tahunan itu merupakan laporan pajak yang disampaikan 1 tahun sekali, baik oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi yang berhubungan dengan perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan, objek pajak penghasilan dan atau bukan objek pajak penghasilan, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan pajak untuk 1 tahun pajak atau bagian dari tahun pajak. Ya, jadi di SPT tahunan ini yang dilaporkan adalah penghasilan yang diterima setahun, kemudian baik itu objek maupun bukan objek, kemudian harta dan kewajiban yang dimiliki dalam 1 tahun pajak atau bagian dari tahun pajak tersebut. Kemudian selanjutnya, siapa yang wajib menyampaikan SPT? Jawabannya, yang wajib menyampaikan SPT adalah yang pertama, wajib pajak badan dalam negeri, kemudian wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Kemudian selanjutnya, apakah ada batasan waktu penyampaian SPT? Jika ada dan terlambat menyampaikan, berapa besar sanksi yang akan dikenakan? Jawabannya adalah kita mengacu pada undang-undang yang tadi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Di sini menjelaskan bahwa batasan waktu penyampaian surat pemberitahuan adalah yang pertama. Untuk surat pemberitahuan massa, paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak. Jadi misalnya bulan Januari berarti wajib dilaporkan paling lama 20 Februari. Kemudian yang kedua adalah untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi paling lama disampaikan itu 3 bulan setelah akhir tahun. Nah, jadi jika SPT tahunan orang pribadi yang akan disampaikan adalah tahun 2023, maka paling lama disampaikan Maret 2024. Kemudian selanjutnya untuk surat pemberitahuan
Pajak penghasilan bagi wajib pajak badan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun. Jadi, jika yang disampaikan adalah tahun 2023, maka paling lama disampaikan April 2024 di tanggal terakhir bulan itu. Kemudian selanjutnya, apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana yang telah diatur, yang telah kita bahas tadi di atas pasal 3, ada batas waktu perpanjangan penyampaian surat pemberitahuan. Jadi jika kita sudah memperkirakan bahwa SPT tahunannya kita ini akan terlambat, maka diatur juga untuk perpanjangan waktunya. Jadi kita biasa sebutnya itu dengan sebutan SPTY untuk menghindari sanksi yang ada. Nah, namun jika tidak diperpanjang dan tidak disampaikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, maka sanksinya adalah di sini untuk SPT masa sendiri, khususnya SPT masa PPN, itu sanksi administrasi sebesar Rp500.000 per masanya jika terlambat lapor. Kemudian Rp100.000 untuk masa pajak yang lain selain PPN. Kemudian sebesar 1 juta untuk SPT tahunan bagi wajib pajak badan jika terlambat atau melewati batas yang telah ditentukan di atas tadi, yang poin C ini. Kemudian 100.000 untuk wajib pajak orang pribadi yang terlambat menyampaikan SPT tahunannya dia. Kemudian ada tambahan sanksi administrasi. Di sini penggunaan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak dilakukan terhadap. Nah, jadi ada juga situasi-situasi tertentu yang walaupun terlambat dilaporkan dan lain-lain, itu tidak akan dikenakan sanksi. Dalam hal ini, misalnya jatuh tempo tanggalnya itu adalah tanggal merah atau hari raya nasional, atau misalnya hari Minggu. Nah, itu biasanya tidak dikenakan sanksi. Jadi di hari berikutnya baru dilaporkan, itu tidak dikenakan sanksi ya. Kemudian selanjutnya, nah, apakah semua wajib pajak diwajibkan untuk menyampaikan SPT? Kita lihat apa atau seperti apa yang diatur di dalam peraturan perpajakannya. Jawabannya, sesuai dengan PMK 243 tahun 2014 dan sebagaimana yang telah diubah pada terakhir kali PMK 18 tahun 2021 di sini mengatur bahwa ada 2 jenis wajib pajak yang tidak diharuskan melakukan penyampaian SPT tahunan. Yang pertama adalah wajib pajak orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak menerima penghasilan tidak melebihi PTKP. Nah, itu tidak perlu menyampaikan SPT tahunan. Kemudian yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, ini biasanya untuk karyawan atau pegawai swasta yang memiliki penghasilan di bawah PTKP. Kemudian selanjutnya, ya, apa itu PTKP dan berapa jumlah PTKP yang berlaku saat ini? Yuk kita lihat apa yang dikatakan oleh peraturan pajak. Jawabannya adalah mengacu pada undang-undang yang ini, Undang-Undang Nomor 9 tahun 1994 tentang angkutan umum dan tata cara
perpajakan sebagaimana telah diubah pada terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Bab 3 tentang pajak penghasilan. Di sini kita lihat bahwa pada pasal 7 mengatakan penghasilan tidak kena pajak per tahun diberikan paling sedikit. Nah, di sini poin A yang pertama, ini untuk wajib pajak orang pribadi untuk dirinya sendiri itu setahun diberikan 54 juta. Jadi untuk diri wajib pajak sendiri tanpa tanggungan itu 54 juta. Kemudian yang kedua, 4,5 juta tambahan untuk wajib pajak yang kawin. Jadi kalau wajib pajak yang kawin berarti misalnya statusnya K0 berarti 54 ditambah status kawinnya 4,5. Itu adalah PTKP setahunnya dia. Kemudian 54 juta tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Kemudian yang terakhir adalah 4,5 juta. Ini untuk tambahan bagi anggota keluarga, saudara, dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak itu 3 orang saja. Jadi kalau misalnya punya anak 4 orang, 5 orang, 6 orang, 7 orang yang masuk dalam hitungan PTKP-nya itu hanya 3 orang saja. Seperti itu PTKP-nya dan yang berlaku saat ini. Demikian video belajar pajak kali ini dan terima kasih sudah nonton. Semoga video ini bermanfaat.